Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
Masih bareng Ningsi di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan seperti biasa sore ini teman Pro 2 Ningsi bakal ngobrol bersama teman-teman kamu yang berprestasi. Dan lagi-lagi nih Ningsi ketemu ya. Emang gak ada habisnya nih prestasi satu ini ya. Oke, ada Eka Supriyanti ya, mewakili Saka Wira Kartika Kodim 1609/02 Kubu Tambahan ya. Nah, grupnya ini regunya ini berhasil meraih juara masak antar koramil se-Kabupaten Buleleng dalam persami Saka Wira Kartika Kodim 1609 se-Buleleng. Begitu ya, bener Eka ya. Bener, Kak. Apa kabar Eka? Langsung kabar baik, Kak. Terakhir kita ketemu kapan ya? Kayaknya nggak lama-lama deh. Iya, Baru-baru. waktu Kapan sore ya? ceria juga, Kak. Iya, sore ceria juga Iya, ya kan. benar. Itu tapi prestasi sendiri ya waktu itu ya. Iya, benar Nah, ini sendiri. sekarang beregu. Beregu, Iya. Dalam ini apa namanya, pramuka ya. Iya, benar pramuka, Kak. Pramuka mewakili Kecamatan Kubu Tambahan, berhasil meraih juara masak begitu ya. Iya, Kak. Boleh dong ceritanya tuh kayak gimana kok bisa jadi juara gitu. Baik, Kak. Jadi sebelum ke juara, Kak ya, jadi Eka cerita sedikit tentang Saka Wira Kartika. Iya. Nah, jadi Saka Wira Kartika tuh merupakan satuan karya pramuka yang di bawah naungan dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi Saka ini dibentuk bertujuan untuk mengembangkan pendidikan bela negara kayak gitu. Nah, pada saat itu tanggal tanggal 30 Juni, Kak. Iya, 30 Itu Juni ya. ada persami. Persami Di mana? yang dilaksanakan di Bendungan Grok, Kak. Jadi kami setiap koramil itu diminta 5 putra dan 5 putri untuk mewakili koramil itu sendiri gitu. Nah, awalnya kan memang sudah disampaikan bahwa kegiatan itu ada lombanya, yaitu lomba masak dan juga lomba pioneering. 2 aja. Iya, lomba pioneering. Awalnya kita udah mempersiapkan nih, Kak, dari 2 minggu lalu. Kita udah berlatih untuk membuat pioneering kayak gitu. Kita juga berlatih untuk masak, tapi karena tidak dikasih tahu masakan apa yang dilombakan, bakal benar, Kak. dilombain gitu ya. Jadi kayak kita setiap hari itu masak random aja, Kak. Kadang masak ikan, masak nasi goreng Apapun kayak gitu. itu yang dimasak. Iya, benar, Kak. Kita masak kayak masak biasa gitu aja. Itu anggap sebagai latihan ya Iya. gitu. Nah, udah pas di hari H Iya. itu baru diminta kumpul. Udah di lokasi lomba nih, Kak. Kita diminta kumpul dan ternyata diberikan alat alat bahan masak. Jadi di sana tuh ada sayur, setelah itu ada cabai, ada beras, ada garam kayak gitu. Ada telur juga gitu. Jadi kita diminta untuk mengolah itu. Jadi kita nggak dikasih menggunakan bahan selain yang diberikan itu. Jadi kan kayak bingung aja gitu, Kak, mau masak apa nih, cuma pakai garam, bumbunya tuh garam sama cabai gitu. Baik, sebelum ke lomba dulu deh. Acara yang digelar ini kegiatannya apa aja sih kemarin itu selain lomba? Ya, jadi kemarin itu ada yang namanya di sana kan ada lomba pioneering sama masak. Selain itu kita di sana juga diajak untuk seperti pramuka pada umumnya, kayak outbound, itu ceraka malam gitu, kita ke keliling hutan gitu malam-malam gitu, mencari jejak. Iya, gitu benar, ya, kayak api gitu. unggun gitu Benar, ya. ada juga api unggun, ada juga renungan gitu. Itu udah kayak persami pada umumnya gitu. Berarti berapa hari? Itu digelar 2 hari. Iya, benar. Oke. Lanjut gitu. ke lomba Masak gitu. Habis itu kita diberikan waktu 1 jam untuk mengolah bahan itu menjadi sebuah makanan yang dengan plating yang baik gitu. Diminta untuk kesigapan, kebersihan, kekompakan. Nah, jadi pada saat itu kita satu regu tuh ada 10 orang. Kebetulan ada 1 putra 1 putri diminta untuk mewakili regu kita. Dipakai untuk upacara api unggun. Jadi kita cuma berlapan aja. Iya, benar. Berlapan. Nah, sebelum itu panitianya udah keliling-keliling nih, Kak. Juri-jurinya tuh udah keliling, udah mengintai gitu. Ya kita buru-buru buat, karena kita kan gak dikasih make alat seperti kompor gitu, Kak. Memang benar-benar harus manfaatkan alam begitu ya. Iya, benar, Kak. Jadi sebelumnya memang karena itu di hutan, jadi kan ada kayu bakar gitu. Kita juga nyari kayu bakar, ada yang ngumpulin batu gitu. Habis itu saya kebetulan dapat di bagian plating.
Ada juga teman-teman kita udah membagi tugas Kak kayak gitu. Setelah itu karena kita memasaknya menggunakan kayu bakar dan juga api, jadi kita masaknya lumayan cepat gitu Kak. Oke. Karena panasnya kayu bakar sama api itu loh Iya. Kak. Oke, sebelum ke sana, dengan alat-alat menu yang disiapkan hanya apa tadi? Cabai, beras, benar. garam, dan apa lagi? Cabai, beras, garam sama sayur, nasi Sayur. juga ya. Beras. Regu kalian apa yang terbersit awal ingin memasak apa begitu? Ada nggak sih sebuah perdebatan atau seperti apa nih kalian waktu itu? Lupa juga Kak, dikasih juga gini sosis tapi yang rasanya hambar kayak gitu Kak. Sosis sama mie instan gitu. Jadi kita awalnya juga bingung mau ngolah apa ini gitu. Terus ada beberapa masukan dari teman kayak ya memang kita menampung masukan yang logis aja gitu buat lombanya gitu. Sedangkan dengan waktu yang singkat. Berapa durasinya dikasih? Waktunya 1 jam, tapi itu 1 juga jam. dihitung kalau habis waktunya itu juga mempengaruhi nilai kayak gitu Kak. Karena dinilai juga kecepatannya. Iya. Jadi gitu kita mulai dari yang gampang dulu deh. Kita masak nasi aja dulu. Sambil jalan kita pikirkan lagi gitu sama teman-teman. Iya. Habis itu kita juga masak nasi. Kita masak nasinya tuh bener-bener dikit banget Kak. Bener-bener porsi untuk juri gitu. Jadi kira-kira menurut kamu itu berapa beras dikasih? Bisa nggak menerka itu apakah setengah kilo atau berapa? Oh jadi berasnya tuh lumayan banyak Kak. Oh lumayan banyak. Iya, Tapi ada sekitar. kenapa hanya untuk juri? Itu mempengaruhi nilai nggak sih? Jadi berasnya tuh ada sekitar kurang lebih 3 kilo tuh ada. Karena sisanya diberikan untuk kita makan gitu. Oh begitu. Iya, jadi kita karena melihat waktunya terbatas, jadi kita masak cuma untuk juri aja dulu gitu. Nanti untuk kita kan ya bisa lah gitu, sambil pelan-pelan gitu. Oke. Habis gitu. Beras itu seperti apa lagi nih? Kerjasamanya sama teman-teman pastinya seru banget kan Iya, ya. Kak, Oke, tapi sebentar dijawab. Kita Benar, akan kasih kesempatan juga buat teman-teman Pro 2 ya buat ikutan di kita. Yang mau tanya-tanya silakan di WhatsApp di 0811 399 1054. Bisa juga ya chat kita di YouTube channel RRI Singaraja Official atau live chat RRI Digital. Bisa juga di FB RRI Singaraja, IG RRI_Singaraja atau di TikTok RRI_Singaraja. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang, menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Lagunya Rosa Aku Menunggu. Banyak ya teman-teman yang nunggu, waduh gimana sih ceritanya bisa jadi juara gitu ya dalam lomba masak yang nggak tahu harus masak apa gitu Ya, kan. bener, Kak. Oke, tadi sudah masak nasi aja dulu. Iya, masak dengan nasi. bahan-bahan seperti itu. Nah, akhirnya memutuskan untuk masak apa nih? Setelah masak nasi, kita sebenarnya belum kepikiran juga Kak. Jadi
karena sambil jalan, jadi kita mempersiapkan platingnya itu, kita potong-potong sayur. Tapi kayak sebelum itu gitu. kita pengen tahu juga nih, kamu punya teknik seperti apa masak nasi dengan peralatan seadanya, dengan memakai dari alam gitu. Jadi kan kita dari Koramil tuh bawa yang namanya misting, Kak. Nah itu kita udah buat tungguan kayak dapur gitu loh, Kak. Dari batu. Iya benar. Iya batu gitu. Setelah itu kita kayak masak bubur gitu, tapi airnya dikit banget, Kak. Oh iya, kayak bubur. ngetim gitu ya. Iya benar, tapi airnya dikit gitu. Iya. Setelah itu ada yang tugas jaga nasinya, ada yang tugas buat kompor kayak bukan kompor, kayak tungguan lagi gitu, kayak berarti dapur. dua Iya, dapur karena bikinnya biar cepet ya. Setelah itu kita yang cewek-cewek itu ada yang tugas plating buat platingan, potong-potong sayur kayak gitu. Nah setelah semuanya setelah nasinya tuh udah mateng, baru kita kepikiran gimana kalau mie gorengnya tuh kita campur pakai sayur. Dan juga sosisnya tuh kita iris-iris kayak sosis bakar gitu. Tapi kita bakar dulu. Ya bakar nggak digoreng gitu. Kita bakar. Habis itu semuanya setuju gitu, memungkinkan juga idenya itu. Jadi ada juga yang tugas bakar sate gitu, ada yang kayak plating nasi gitu, Kak. Nah setelah itu kan ada yang tugas kayak buat mie goreng gitu. Mie goreng. Nah jadi karena yang buat tuh cowok Kak ya, jadi nggak terlalu gini. Itu airnya belum mendidih udah dimasukin gitu. Itu tantangannya. Kita kayak waduh gimana nih minyak udah terlanjur gitu. Kalau kita ngulang lagi kepepet di waktu gitu. Habis kita kayak gimana lagi man, jadi pakai aja gitu. Walaupun minyak tuh kayak udah agak jadinya nggak agak pecah gitu atau gimana sih? Nggak pecah, cuma kayak gemuk-gemuk gitu loh. Iya benar, kayak air ngembang gitu ya. Iya benar kayak gitu. Setelah itu kita udah gini nih, udah campur sayur sama minyak tuh. Nah ada lagi temannya niatnya mau bantu gitu, tapi malah kayak kan ada yang bawang gorengnya tuh, Kak. Iya. Kita dari mie itu. Iya, kita udah rencanain bawang gorengnya tuh taruh di atas itu. Temannya nih pas nyampur jadi bumbu gitu tuh, kan. Iya, nyampur bumbu tuh langsung Dicampur dicampur semua ya? Kita lagi tuh milah satu-satu kayak gitu. Setelah itu kita kan mau manfaatin telur nih. Iya. Kita maunya buat telur ceplok gitu ya, biar kuning telurnya tuh di tengah gitu. Kita udah 3 kali ngulang, Kak. Iya, kayak waduh wujudnya tuh, Kak. Minta ampun kayak tidak berwujud lah ya. ya. Bener, kurang lebih kayak gitu. Terus karena udah pasrah nih, Kak, udah memang benar-benar pasrah karena panitianya kan terus bilang waktunya lagi sekian menit gitu, selalu gitu. Di ini ya, notif ya. Setelah itu panitia dan jurinya itu kan keliling-keliling tuh. Kita selalu memastikan. Gugup nggak sih? Waduh, gugup banget waktu itu, Kak. Iya, aku pernah ngerasain soalnya. Untung nggak ditanya masak apa gitu. Jadi kita cuma fokus masak aja. Setelah itu kita selalu memerhatikan kalau ada panitia siapapun jangan sampai ada yang diem. Harus benar, semua kerja gitu. Iya, di situ dinilai kekompakannya. Iya benar, Kak. Setelah itu kebersihan juga, makanya dikit-dikit ambil tisu, pakai tempat sampahnya itu pakai kresek gitu. Intinya sampah-sampah harus masuk ke sana gitu. Kita mastiin kebersihan sama kekompakan gitu. Nah setelah udah lama kemudian kan diumumin waktunya tinggal 20 menit nih ya. Nah kita bingung, telurnya tuh belum jadi tuh, Kak. Telurnya belum jadi, terus akhirnya telurnya tuh cuma direbus. Nah, gitu. Ya direbus tapi cuma dibelah dua gitu. Iya. Gitu. Nah setelah itu platingnya tuh juga kita karena pisaunya tuh loh, Kak, nggak tumpul gitu ya. Iya, nggak kayak masak di rumah gitu. Kalau masak di rumah kan kita kayak ya aman aja gitu. Itu kondisinya lagi di hutan lagi gitu. Bener. Habis tuh. Tapi biasanya aku sih dulu ya, pengalaman aku kalau misalnya pisau yang seperti itu, aku nyari seperti batu gitu. Iya, batu bener, Kak. Diasah di situ biasanya. Itu udah ada temannya yang cerdas ya, dia diasah di batu gitu. Jadi bisa lah gitu. Setelah itu kita bentuk-bentuk wortel, bentuk love gitu. Terus kan ada cabai tuh, Kak. Kita cari yang merah gitu, kayak dipotong lagi, dibentuk gitu, bentuk love gitu. Terus jadi platingnya tuh nasinya di tengah, terus kan dikasih sayur sawi gitu. Jadi sawinya tuh kita bentuk kayak gini, tangkai bunga gitu. Habis di atas sayurnya tuh baru dikasih mie gitu. Kebetulan kita juga bawa piring yang kayak restoran gitu loh, Kak. Yang ceper gitu ya. Iya benar, kayak agak gitu. Lebar. Jadi itu juga kayak membuat kita membantu percaya diri, gitu benar. kan. Tampilannya juga menarik gitu. Setelah itu kita udah plating dan sebenarnya tinggal nunggu telurnya aja sih, Kak.
Habis itu pas udah dibuka telurnya ternyata ada yang nempel-nempel gitu loh Kak. Waduh. Jadi kayak waduh kurang sempurna Iya, banget. iya, iya, Kita iya. lagi kayak kan ada yang nempel-nempel jadi kita bulatin buat semuanya yang nggak rata itu kita ratain lagi. Kayak gitu. Iya, Ditempelin apa gimana nggak, sih? dikupas lagi. Oh, dikupas lagi. Iya. Oh, ngerebusnya banyak, nggak satu aja. Satu tapi karena gini kita tuh cepet-cepetan gitu Kak. Heeh. Nah setelah itu kita udah potong telurnya tuh jadi kita kasih hiasan gitu. Tapi kalau memang dari segi platingnya itu kita udah percaya diri gitu, wah Iya. dapet gitu. Setelah itu udah diumumin nih waktunya tuh lagi 5 menit. Karena kita juga terbawa gini suasana kelompok-kelompok sebelah gitu Kak. Mereka tuh kayak Riwah oh banget. iya gitu kayak kita ikut juga panik gitu. Wah gimana nih gitu udah selesai gitu. Habis itu ya sempet foto-foto dikit lah Kak gitu. Iya. Habis itu lihat kelompok lain belum ada yang ngumpul. Jadi kita kumpul paling awal dan itu tantangannya. Jadi di sana tuh kan anginnya tuh kenceng banget Kak. Betul. Nah platingnya tuh kayak pindah-pindah gitu Kak. Iya, ke bawah angin ya. Iya ke bawah angin gitu. Terus sampai di meja jurinya tuh kan ditanya tuh sama banyak panitia yang nanya, wah ini kok cepet banget gini Iya, gini iya, gini. iya. Habis itu kita kayak nyelasin gitu karena kita masaknya pakai api gini dari kayu bakar sama batu gitu. Setelah itu kita sampai jaga di sana Kak karena anginnya tuh kan kenceng gitu. Iya. Kita udah sempet kita kayak lihat yang lain aja gitu baru lihat udah pindah-pindah tuh platingnya kayak gitu. Kita memang ngawasi banget sampai benar-benar kita juga sempat lihat dari kelompok-kelompok lain gitu. Kita kayak udah wah ini kayak gini, ini kayak gini. Kita banding-bandingan kayak gitu dulu Kak. Iya. Setelah itu udah datang jurinya Kayak baru nilai sendiri dulu. Iya, benar, aku Kak. lebih deh. Aku lebih Iya, dari benar. ini gitu kan. Kadang terus ada yang lebih menarik gitu. Karena nggak tahu juga ya dari segi penilaiannya tuh nggak cuma platingnya aja gitu, tapi kekompakan, kebersihan, Rasa kecepatan dari makanan itu dinilai nggak? dinilai. Dan itu juga yang paling penting sih kebersihan sama kekompakan tuh sih Kak, karena kita berkelompok. Itu nilai utama lah Iya, ya. benar. Nilai paling penting. Gitu. Setelah itu udah datang jurinya baru kita berani ninggalin gitu Kak. Iya. Karena prinsip kita di sana siapapun selain dari kelompok kita musuh. Karena kita itu lomba Iya, gitu. benar. Beda kayak Iya. persami biasa kayak isi lomba kayak gitu. Oke. Nah kemudian pada saat diumumin gitu, ada nggak sih dikasih tahu penilaiannya tuh apa aja waktu itu? Jadi Yang dinilai? jadi penilaiannya tuh dikasih tahu sebelum bahannya dibagikan Kak. Kita kan ada apel dulu gitu. Iya. Jadi ada panitia yang ngasih tahu gitu, kalian harus jaga kekompakan, kebersihan, kecepatan sama platingnya gitu, hiasannya juga gitu. Jadi memang udah disiapin dari awal gitu intinya. Kalau ada panitia ataupun juri siapapun yang datang, walaupun tugas kita udah selesai gitu Kak, Iya. intinya bantu-bantu aja gitu, mungut sampah apa kayak gitu. Iya. Ya sebelum ke tahap yang mendebarkan pengumuman Iya, gitu ya. benar. Aku baca chat dulu nih di live chat RRI. Ada Ron Roni, mantap juara lomba masak, pasti enak masakannya. Wah, sebentar kita dengerin ya. Menurut juri kayak gimana Iya, ya kan? Oke, kemudian kita lanjut ke WhatsApp ya. Oke, kriteria penilaian dari Agus ini sebentar dijawab. Tadi sudah dijawab ya. Siapa sih juri di kompetisi masak antar Koramil se-Kabupaten Buleleng? Kak Eka mohon dijawab. Kemudian bagaimana tim mempersiapkan diri sebelum berkompetisi? Ya, ada nggak sih keyakinan diri buat menang di lomba masak ini? Oke, itu dulu dari Prima. Ya, silakan bisa dijawab. Kak, ya. Jadi tadi kan dari segi penilaian udah disampaikan Kak ya. Iya, betul. Nah, selain itu dari juri. Ya. Nah, Juri jadi dari mana aja tuh? itu kan dari Kodim Buleleng Kak ya. Nah, kebetulan juga Sakanya Eka itu baru dilantik di awal bulan Juni, lombanya di akhir bulan Juni. Jadi kita nggak terlalu tahu panitia yang di bidang Sakawira Kartika, di bidang Kodim itu kita nggak terlalu tahu. Yang hanya kita tahu ketua Kodim Itu gitu. masih tetap ya. Iya, gitu. Jadi itu juga jurinya tuh kayak nyamar-nyamar gitu Kak. Jadi nggak memperlihatkan diri juri Identitas gitu. juri Iya. itu enggak. Iya, enggak. Dia Mungkin- berbaur aja gitu Iya, kan. mungkin kayak dia antisipasi aja gitu. Itu juga yang tahu sih panitianya di sana ada namanya Kak Citra.
Jadi Kak Citra itu panitia di bidang masaknya tuh, dia juga yang ikut ngawasi gitu, dia juga ikut keliling-keliling. Jadi kita kayak wah ini pasti juri masak gitu, panitia masak gitu. Jadi untuk namanya tuh memang kayak dirahasiakan gitu, kita juga kurang tahu gitu Kak. Nah selain itu mempersiapkan untuk kompetisi ini. Jadi tadi juga udah disampaikan, kita tuh mempersiapkannya dari 2 minggu. Bukan hanya dimasak tapi di pioneering juga. Jadi setiap hari tuh kita bersepuluh di Koramil Kubu Tambahan, seperti keluarga gitu Kak. Kayak gimana anak-anak kosan itu. Sampai kita kan paginya tuh bekerja, latihan pioneering. Saya tuh siangnya kita mempersiapkan masak. Setelah masak kita makan bersama gitu. Sampai bingung nih, wah udah jam segini mau masak apa gitu. Jadi kita lebih sering masak kayak nasi goreng. Saya itu kadang kita masak ikan, sop kayak gitu Kak. Setelah itu karena di sana tuh kita nggak tahu alat-alat yang akan digunakan tuh apa. Dan juga dari Koramil udah menyampaikan kalau kita nggak bawa kompor ke sana. Jadi latihannya belajar pakai misting kayak gitu. Tanpa kompor. Iya benar kayak gitu. Habis itu kita karena gimana kayak ngeyel aja gitu Kak, wah masa sih nggak mungkin nih gitu. Jadi kita udah terbiasa nih latihan pakai kompor, pakai penggorengan gitu. Terus emang alat-alatnya itu kayak memadai banget gitu. Nah udah sampai di sana tuh baru kita shock, wah ternyata kayak gini. Iya benar. Emang ini kali pertama? Bener-bener pertama kali Kak. Oh sebelum-sebelumnya belum ada lomba-lomba seperti Belum itu? ada. Dan sakanya saya yang 02 Kubu Taman juga baru dibentuk ini. Ini saya angkatan yang pertama. Oh angkatan yang pertama? Iya benar. Oh begitu. Itu, Udah Ika, berapa bulan dibentuk? Untuk pelatihannya tuh di awal bulan Kak. Awal bulan Juni. Iya. Baru sebulan lah ya kurang Iya lebih. benar, kita udah ikut lomba di akhir Juni gitu. Baru itu memang benar-benar memang dari pelantikan itu udah dikasih tahu sama pembinanya, udah kasih bocoran lah itu. Harus serius gitu katanya mau ada lomba gitu. Nah Sakawira ini sebenarnya gabungan dari anak-anak sekolah kelas berapa sebenarnya? Dari anak-anak sekolah yang SMK sama SMA. Oh SMA SMK. Iya benar Kak. Oh begitu. Masing-masing kecamatan ada begitu ya? ya? Ada Kak. Oke. Kalau Kubu Tambahan di 02. 02 Kubu Tambahan begitu. Oke. Kemudian langsung ke Dinda. Dinda mau tanya deh sama Kak Eka. Kak Eka ini ikut pramuka kan, ikut lomba ini. Tolong dong jelasin Kak Eka udah ngedapetin manfaat kayak gimana aja ikut pramuka. Oke. Jadi sebelumnya kalau dulu saya waktu kelas 10 SMK saya nggak terlalu pakum di pramuka. Oh memang. Jadi, aktif lah ya. Di Ambalan tuh saya nggak terlalu aktif, karena kayak waktu tuh belum terlalu ingin ikut organisasi gitu Kak. Nah setelah beranjak ke kelas 11 saya kan ikut yang namanya tingkatan pramuka Bantara gitu. Nah jadi dari Bantara tuh saya sering ikut kegiatan kayak pramuka peduli gitu, bantu-bantu kayak kegiatan sosial gitu. Iya benar kayak gitu Kak. Setelah itu kayak bermanfaat aja gitu bagi saya, bisa membantu orang lain gitu. Saya jadi tahu ternyata saya udah susah, ternyata di bawah masih ada yang susah gitu yang perlu dibantu kayak gitu. Jadi setelah itu kayak nyaman aja gitu ikut pramuka. Nah setelah ikut kegiatan pramuka peduli, ada nih rekrutmen di Saka Wirakartika Koramil 02. Setelah itu saya bergabung lah. Namun sebelum pelantikan tuh kita memang diadakan latihan rutin gitu Kak. Setiap pertemuan tuh kita diambil setiap 1 minggu tuh kita diambil sekali pertemuan. Seperti itu. Setiap hari tidak mengganggu sekolah gitu tidak. kan ya? Jadi diambil di antara hari Sabtu sama Minggu gitu. Itu latihan apa aja biasanya? Kalau itu biasa karena kan ini sakanya baru dibentuk. Jadi kita kayak kampanye nyari ketua gitu. Setelah itu belajar mountaineering, belajar tentang pramuka simpul-simpul kayak gitu. Baris berbaris. Iya benar ya. PBB gitu, karena kita kan di bawah naungan tentara. Jadi itu harus yang latih langsung tentara begitu ya? Kalau yang latih tuh dari gini Kak, dari anggota Koramil lain. Oh gitu. Dari Koramil yang ada di Sawan, Tejakula itu membantu, dia kayak perwakilan diambil. Masih di bawahnya apa namanya? Kodim. Di bawah Kodim gitu. Itu diambil, ikut juga membantu kita dalam pelatihannya tuh gitu. Setelah itu kalau memang dari segi manfaat memang benar-benar dapat banget Kak. Mulai dari yang kayak malas-malesan gitu, jadi
kita karena di bawah naungan tentara, jadi kayak bela gini latihan fisiknya tuh dapat banget Kak. Pagi-pagi kita latihan di lapangan Kubu Tambahan tuh. Itu latihan apa tuh kalau latihan fisik? Kalau pertama baru datang tuh kita wajib lari dulu. Iya, lari. Dan juga kecepatan, kesigapan itu. Kalau kita udah lambat, dihitunglah dari kakak-kakaknya tuh. Berapa kali kita lambat, kita dikasih hukuman kayak jongkok bangun, push up gitu. Jadi memang dibentuk banget untuk karakternya gitu. Setelah itu kita juga diajarkan jiwa korsa gitu, jiwa kebersamaan. Pernah juga dulu saya kan ada satu kelompok sama saya sebelum pelantikan tuh. Jadi salah satu kelompok saya itu lagi puasa gitu Kak. Nah, diberikan waktu untuk makan. Nah, saya sebagai ketua kelompok tidak memungkinkan kita makan sedangkan ada satu orang yang nggak makan gitu. Jadi kita nggak makan itu. Nah, sedangkan kelompok lain makan itu. Jadi panitianya tuh kayak menentang gitu loh. Udah dikasih waktu makan malah nggak makan gitu. Ya. Nah, karena juga saya itu kan memang mementingkan korsa gitu. Jadi saya memang nyaut aja gitu. Mohon maaf Kak, jadi karena gini kita jadinya nggak makan. Terus kalau kalian nggak makan, kalian mau apa gitu? Ya mau apa aja boleh Kak gitu. Nah, baru setelah itu teman-teman pada makan, kita disuruh push up, jongkok bangun kayak gitu. Tapi memastikan dulu sama anggotanya tuh kuat apa enggak. Kalau memang nggak kuat kita nggak ambil. Kalau memang kuat kita ambil daripada kita lagi dikasih omelan kayak gitu Kak. Karena memang di pramuka tuh kan mental tuh memang harus dilatih banget. Iya benar. Itu udah jadi dari jiwa korsa. Setelah itu latihan fisik, kesigapan, jiwa kekeluargaan juga dapat banget manfaatnya Kak gitu. Oke, jadi paket komplit lah pokoknya kalau misalnya kita ikut pramuka begitu ya. Iya, karena pramuka itu sifatnya universal Kak. Menyeluruh dia. Oke. Jadi baik, terus kita lanjut ke ini ya. Karena waktunya juga lagi dikit banget. Pada saat sesi pengumuman nih bikin deg-degannya, kita lanjut deh ya. Oke. Jadi pengumumannya tuh di hari kedua waktu paginya tuh. Itu masih jeda semalam dulu. Iya benar. Berarti bertanya-tanyanya panjang banget dong waktunya. Siapa yang juara gitu ya? Masih dipertimbangkan mungkin dari jurinya. Iya. Benar-benar. Karena kan nggak satu juri gitu. Dari nilai-nilai yang lain. Berapa juga. juri kemarin? Kalau dari juri tuh saya kurang tahu. Jadi gitu. ya karena nggak memang mereka tuh nggak memperlihatkan kalau saya juri masak makanan gitu. Jadi kayak kalau dari kami tuh curiga memang mereka tuh menyamar gitu. Biar nggak baru ada juri gitu baru kita bekerja gitu. Bener, karena dari pengalaman dari lomba-lomba sebelumnya juga kayak gitu Kak. Oke. Baik, ada Caca Rosa. Ayo Kak Eka, ceritain kejadian malam itu. Apaan sih? Itu teman saya Kak. Jadi apa sih, aku jadi penasaran. Waktu api unggun kah? Waktu renungan kah Cia? Jadi itu kan kegiatannya sampai malam Kak. Itu kita karena nggak bawa aksesoris berupa jam tangan, nggak bawa HP-nya dikumpul, kita kayak ngira-ngira aja gitu. Sebelumnya kan udah dikasih rundown acaranya itu. Sesudah caraka malam itu selesai caraka malam itu jam 10 atau nyampe jam 11. Nah, jam 12 kita upacara api unggun. Setelah api unggun banyaklah ada informasi apa-apa itu. Kita istirahat mulai jam 2. Karena itu memang kondisi tubuhnya udah capek. Setelah itu juga kita ada di tempat yang kita nggak tahu alangnya di sana tuh kayak gimana gitu. Jadi saya kan untuk yang putranya tuh tidurnya di luar tenda Kak. Dia pakai alas matras gitu. Karena dia kasihan kepada yang putri gitu. Di putri cuma bayangin satu di tenda. Bendungan, aduh dinginnya Iya gimana? dingin banget Kak. Itu kan dikasih satu tenda, satu untuk gini satuan putrinya. Kayak kita tuh nggak cukup gitu Kak. Karena itu kayak sempit banget itu. Jadi kita tidur ada 3 orang. Saya sama teman saya tidur di tenda putra, tapi putranya tidur di luar gitu ya. Waduh. Nah itu kayak udah malam gitu, kita udah tidur. Nah tiba-tiba karena memang atau mungkin karena kondisi fisiknya capek gitu. Nah teman saya malam-malam tuh teriak-teriak Kak. Pas saya hadap ke arah dia tuh kayak teriak-teriak gitu. Itu namanya Ocha, itu dah teman saya Ocha. Saya kayak pegang aja tangan tuh, Ocha jangan gitu kayak gitu. Habis itu dia udah tenang gitu. Ya lanjut saya tidur, tapi tidurnya nggak kayak tidur, tapi kayak masih dengar gitu. Cuma merem aja gitu. Nah setelah itu saya kepikiran, wah ada apa nih, kayak udah perasaannya udah gak enak gitu. Karena di sana tempatnya kan nggak tahu saya kayak gimana gitu.
Setelah itu dia lagi teriak-teriak gitu. Sampai saya udah gemeter, bener-bener takut gitu. Nah herannya putra dari kelompok saya tuh nggak ada yang bangun. Tapi yang heboh dari tetangga-tetangga itu, mereka udah kumpul di tenda saya. Dia kira kita tuh kayak gimana gitu. Habis itu saya bangunilah Ocanya nih. Dan dia bangun, dia kayak nggak nyadar aja dia ngapain gitu. Sampai baru bangun dia kayak bengong gitu. Sedangkan saya udah kayak takut banget Kak. Sampai buka tenda tuh aja kayak udah gemeter gitu. Tapi panitia tahu ya? Panitianya tahu, ada yang tahu. Kan ada yang jaga malam itu. Dia tahu. Nah itu pun yang putra dari kelompok kami tuh nggak ada yang bangun. Itu yang buat saya heran gitu. Sedangkan dari tetangga-tetangga itu udah pada kumpul di tenda saya. Apa capeknya ya? Itu kayak capek dia Kak. Itu sampai kita udah keluar tenda, kita suruh dah teman-teman yang ada di tenda tuh buat keluar. Gitu. Habis itu dari yang tetangga-tangganya tuh, dari pamong tetangga tuh, dia keliling-keliling kayak center-center apa gitu. Nah, ada yang jaga, setelah itu ada yang jaga. Nah, herannya teman saya yang teriak-teriak nih nggak nyadar apa gitu, kayak Kak Eka ngapain gitu, Kak Eda ada apa gitu ya? Dia kayak nggak nyadar, sedangkan saya karena saya tahu gitu kejadiannya kan? Kak saya yang dengar gitu, saya udah nangis karena takut gitu. Setelah itu dijagalah, saya ikut tidur di luar Kak, teman saya satu orang di tenda. Kayak saya kayak mikir kok berani banget gitu, saya sampai lihat tendanya takut gitu karena pikirannya tuh udah aneh-aneh gitu kayaknya. Habis itu saya tidurlah di sebelah tenda gitu, cuma ada satu matras itu. Saya juga tidur hadap ke kiri salah, ke kanan salah, ke atas apa lagi gitu. Habis itu besoknya udah tenang. Tapi memang nggak ada kejadian-kejadian apa-apa. Nggak lagi ada, gitu untungnya ya? nggak ada Kak. Oke, baik. Setelah paginya berarti ya diumumin juaranya tuh. Iya. Kayak gimana tuh? Jadi kita kan setelah senam itu ada pengumuman juara sebelum pulang. Nah sebelum pulang tuh kita memang udah feeling Kak, udah kayak udah ketebak, intinya optimis aja gitu, kita bisa gitu. Itu kita dengar pertama kan lomba pioneering gitu. Kita dengar sampai kita udah pede banget Kak, kita ngerekam, wih dapat juara nih gitu. Ternyata kita nggak dapet. Habis itu matiin lagi rekamannya. Setelah itu lomba masak gitu. Kita nggak ngerekam apa-apa kayak udah santai, nggak dapet kayaknya gitu. Ya? Iya, udah langsung pesimis saya. Nggak dapet kayaknya. Terus tuh tiba-tiba diumumin 02 gitu kayak, bener dapat gitu. Kayak tadinya kecewa, habis itu langsung seneng kayak nggak bisa diungkapin deh rasanya gitu kan. Oke. Gitu. Nah setelah pengumuman itu gimana nih regu kalian? Setelah pengumuman, regu kami memang benar-benar bahagia banget Kak, karena kita tuh baru banget dibentuk gitu. Kita bisa loh membuktikan kerjasama kita gitu. Itu kekompakan kita dalam satu regu gitu. Bakal jadi sejarah yang bisa diceritain sama banget. adik-adik tingkat nanti gitu kan ya. Kak, Oke, gitu. keren banget pastinya ya. Next, kalau misalnya ada lomba lagi mau ikut? Iya mau Kak. Ketagihan nih Kak. Ketagihan kan Iya, pasti bener. ya. Dari pengalaman itu kita pastinya bisa belajar lebih baik lagi Iya gitu benar ya. sekali Kak. Oke, sayang banget nih Eka, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Kita harus sudahan dulu gitu kan. Mudah-mudahan next ada waktu, ada prestasi lagi, kita ngobrol lagi gitu Iya, ya. Kak. Eka, satu pesan mungkin ya buat teman-teman di rumah yang mau disampaikan di sore hari ini yang bisa menginspirasi teman-teman kita, silakan. Oke, untuk teman-teman nih yang di rumah yang masih belum ikut organisasi apa-apa gitu, yuk deh join ke Sakawira Kartika gitu. Oke, Karena di Sakawira Kartika tuh kita belajar kedisiplinan, kita dapat melatih fisik, mental, kekeluargaan dan juga jiwa kebersamaan gitu. Biar waktu luangnya tuh lebih bermanfaat, mumpung masih muda. Kapan lagi? Iya benar ya gitu. Semangat. Dari muda itu dibentuk, kalau misalnya nanti sudah beradaptasi di luar itu bakal luar biasa jadinya Kak, begitu Kak. ya. Oke, terima kasih Eka atas Iya, waktunya sama-sama, udah ngobrol Kak. bareng RRI Pro 2 Singaraja. Sukses terus, mudah-mudahan ya banyak lomba yang bisa diikutin ya. Terima kasih. Oke, terima Kak. kasih juga buat Tama Pro 2 yang udah join ya di WhatsApp, kemudian di YouTube channel, di RRI Digital, FB, IG dan TikTok ya semuanya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.